bok jatuh ke bawah. Tanda tanya kan. Tapi itu anak itu nggak apa-apa, Meninggal di situ. langsung meninggal. Pecah sampai ini. Situlah aduh, ini kerja udah. Pokoknya setiap ada pengunjungan dari yang punya pasti banyak yang. Kang Agus akan menceritakan tentang masa lalunya saat bekerja di salah satu tempat wisata yang ada di Puncak. Bagaimana ceritanya? Langsung saja. Itu dulu ada pengusaha besar yang pokoknya pengusaha besar buat menyembunyiin anaknya, karena anaknya nggak normal kita. Anaknya Hanya untuk menutupi bahwa keluarganya ada yang nggak ya, normal. nggak ada yang normal, maka disimpanlah di suatu villa. Awalnya villa kan, sebelum menjadi taman wisata. Nggak perlu kita sebutin ya, Iya, no. karena takut. Ya. Emang dua-duanya juga udah nggak ada sih, udah meninggal. Jadi sengaja tuh sama bapaknya diumpetin karena dia nggak mau Orang lain biarkan bisnisnya tahu bahwa dia tuh punya anak cacat. Ya. Ya dari situlah dia diumpetin di suatu villa. Nah di suatu saat semenjak itu dia pengusaha sukses. Ternyata anak yang cacat itu pengen dia punya tempat hiburan. Mulailah di situ bapaknya pun mulai membeli tanah-tanah di sekitar situ, di sekitar warga, Di sekitar wilayah tersebut. sekitar wilayah tersebut. Akhirnya membangunlah, buat intinya tadi awal-awalnya itu buat main Iya, main anak-anak ya, biasa. main anak-anak biasa, biar anaknya terhibur selama dia ditaruh di villa situ. Dan akhirnya menurut orang-orang ternyata si anak itu membawa hoki. Mulailah pembangunan, bikin taman, akhirnya jadilah taman wisata. Sampai sekarang taman wisatanya masih ada atau? Sekarang masih, semenjak dari Januari itu kan datanglah virus corona itu kan. Ya. Mulai di situ nggak beroperasi. Mulai sepi. Ya mulai sepi. Dari awal itu, dari pembukaan itu tamu-tamu dari manapun udah nyampe jalur puncak tuh tutup. Ternyata banyak misteri-misteri yang kita alami di situ, karena saya kerja di situ, mengalaminya, lihat sendiri. Nah dari situ kita kan kerja sebagai penjaga sepeda yang roda 2 tuh, yang bisa 4, 5. Ya. Yang sepeda panjang. Ya sepeda panjang itu. Dari pengalaman itu barulah, dari awal saya nggak percaya bahwa taman wisata itu angker apa gimana. Ya namanya kita orang beriman kan, nggak pernah percaya kayak Nggak percaya hal-hal yang ternyata benar apa kata orang-orang bahwa taman wisata itu kalau dibilang angker ya emang angker, karena setiap datang yang punya pasti ada korban. Bahkan warga pun menyebut di situ, memintanya, kalau bahasa Sunda kan, bernyit berarti ikan kecil. Kalau istilah anak ikan kecil berarti dia mintanya anak-anak. Nah mulai dari situlah banyak terungkap, karena di situ kan ada patung naga paling depan. Kalau di ikonnya ikon dari situlah banyak orang hilang, orang jatuh. Bahkan waktu saya kerja di situ, saya mengalami hampir 3 kali kejadian. Pertama tuh, kalau di kampung-kampung kan suka ada yang nyari ikan, cuman pakai alat buat strum tuh,
pakai alat strum, bukan alat strum. buat bukan alat pancing. bukan jalan. Ternyata kejadiannya hari Jumat. Orang-orang pada Jumatan, dia malah nyari ikan. Nyari ikan. Ya. Setelah itu kejadiannya kan kita jaga stand, di belakang stand itu ada air kayak semacam kali tempat arum jeram. Alhasil katanya nyari ikan, ada ikan emas tuh. Ikan gede. Nah, ikan emas, yang ikan gede. emas. Dia nggak pernah ada yang bilang, orang pintar di situ katanya kalau ada ikan emas di sini biarin aja. Nyatanya sama dia ditangkap. Nggak lama kemudian, orang itu meninggal. Jadi kejadian dia nangkap ikan gitu. Padahal ikan itu udah emang nggak ada. Orang pintar aja yang bisa lihat itu ada. Dan akhirnya, wah, mulai was-was kan kerja di situ kan. Ya. Waduh, kata gue nih, aduh bahaya nih kerja nih. Udah mulai, karena awalnya saya nggak percaya. Nggak percaya, tapi kalau Ternyata udah ada bukti satu. Bukti. Waduh, udah ada bukti. Meninggal di tempat. Mulai dari situ mulai waspada. Akhirnya, ya sebisa-bisa mungkin kita baca-baca kan. Udah kejadian itu, akhirnya udah beres. Semakin ramai tuh tempat wisata itu. Makin ramai malah. Semakin ramai. Ketika ada yang ya, meninggal ada ramai. yang semakin ramai. Ternyata alhasil pas kejadian yang kedua itu ada orang Arab lagi main wisata ke situ. Akhirnya dia naik arum jeram. Ya. Sekitar jam 11 siang. Naiklah semua tuh, yang 5 orang sama anak kecil 3, orang Arab semuanya, hampir teriak-teriak tuh jam 11 naik arum jeram karena seru kan. Habis seru, tahu-tahu panas, terik matahari tuh panas. Datanglah air dari atas. Itu airnya meluap. Kalau di Sunda tuh cah deng-deng. Berarti air datang derakan, tanpa hujan, tanpa apa. Padahal di atas sudah mendung. Nah, dari situ mulailah orang Arab kalau dikasih kayak gitu kan enak, katanya sensasinya seneng. Ya mulai dari situ terbalik lah. Nyampe orang Arab tuh teriak-teriak, ketakutan. Lama-kelamaan air tuh surut, udah kebalik. Ternyata anak kecilnya udah nggak ada. Berapa meter kemudian baru dia dapat ketolong sama warga. Tapi yang 3 orang anak itu hilang tanpa jejak. Nyampe dicari-cari nggak ketemu. Tuh yang kedua, misteri yang kedua. Situlah udah mulai Tambah udah was-was, semakin was-was. Waduh, ini kerja nggak bakalan benar kayak gini kan? Ya, takutnya pas jatuhnya takutnya kita pas apes di situ. Iya. Alhasil datanglah pemilik itu kan. Semakin rame lagi. Karena udah banyak korban, kata yang udah tahu kan. Yeah. Katanya semakin rame tuh. Apalagi kalau anaknya datang lagi ke situ, tuh udah semakin rame, semakin banyak korban juga. Nah, dari kejadian yang ketiga tuh, kalau nggak salah itu Flying Fox tuh yang dari Flying Fox yang dari ke bawah. Itu nyampe kejadiannya itu anak umuran 5 tahun, sekitar 5 tahun. Awal buka karena ramai kan, si anak itu pengen naik. Gua lagi mau makan siang, udah dicobain sama yang punya, lancar. Cobain lagi lancar. Alhasil si anak itu pengen naik katanya. Dalam jangka semeter, jatuh ke bawah. Tanda tanya kan. Tapi itu anak itu nggak apa-apa. Meninggal di situ. Langsung meninggal. Pecah sampai ini. Situlah, aduh, ini kerja udah. Pokoknya setiap ada pengunjungan dari yang punya, pasti banyak yang ada korban apa aja.
tuh kejadian-kejadian yang kelihatan mata, maksudnya bukan katanya iya, tapi langsung. bukan katanya tapi itu langsung kelihatan taman wisata itu berarti benar. Disitulah udah mulai renggang, kerja jangan kerja udah. Pokoknya setiap ada orangnya biasa aja, setiap datang ke situ pasti digurumuin orang, katanya yang punyanya karena sering ngasih duit. Iya. Ada tuh yang tukang taman, kalau nggak pagi kita masih ngobrol sama orang taman itu, orang taman yang kerja di situ. Iya. Katanya dikasih duit sama beliau, siang dikasih duit, pagi kita ngobrol, siangnya dikasih duit, siang dikit dia meninggal katanya. Langsung meninggal. Nah, di situ juga mulailah misteri kata. Aduh, ini ada apa nih? Berarti taman wisata ini penuh dengan misteri kan? Pertanyaan juga kenapa kok mintanya anak kecil ke anak kecil itu? Ternyata emang orang bilang di sana orang-orang pintar ya, orang-orang pintar katanya, iya dia mintanya anak kecil. Setiap anak kecil pasti banyak yang hilang. Dia lagi main, udah main sama ibunya kan, ibunya kemana, anaknya kemana, akhirnya hilang. Nyampe di situ nggak ketemu. Tanya-tanya juga kan, nyampe udah bubar, tetap semua nyari. ketemu, ya nggak ketemu, akhirnya nyari orang pintar. Kata orang pintar orangnya masih ada, si anak itu masih ada, cuman gimana ya, kalau orang pintar tuh bilang diumpetin. Hasil udah nyari di wilayah wisata itu, akhirnya nggak ada, akhirnya diminta sama orang pintar itu, ternyata dia sembunyi di belakang naga, ekor naga. Karena di situ emang ada ekor naga kan, emang ada ikonnya naga. Karena yang punya kan emang bukan bangsa kita kan, masih orang-orang luar. Disitulah, aduh, makanya banyak yang bilang bagus kalau di media, tapi alhasil pada kecewa. Mengerikan. Banyak kejadian-kejadian di situ. Akhirnya saya pun nggak berani kerja sampai malam, paling sampai sore pulang, nggak nyampe. Walaupun habis maghrib, pagi rame, maghrib juga masih rame, pasti maksain pulang. Apalagi kalau udah ada kunjungan dari yang punyanya, udah semua pada orang-orang yang udah tahu tuh pada ngindar karena takut terjadi yang hal-hal. Udah kejadian 3 kali itu udah pada tahu semua. Udah tahu semua kalau orang-orang setempat, karena itu tempatnya emang angker. Dulunya emang dia kan nyampe beli rumah warga tuh, nyampe nyampe warga aja tadinya nggak mau jual, akhirnya jual, akhirnya meluas sampai berapa hektar. Nah disitulah semakin ramai semakin banyak juga korban. Makanya kan jadi jalur puncak tuh macet bukan karena safari, bukan karena Cimory, karena namanya taman wisata murah meriah. Banyak itu kalau tutup jam berapa tutup? Kadang-kadang nyampe malam juga ada, karena kan ada hiburan malam juga ada di situ. Kayak semacam hiburan malam, acara malam. Biasanya tutup jam 9. Nah disitulah taman wisata itu paling serem. Katanya ke bawah yang di situ ada yang ikut. Iya, ada yang ikut masuk ke Raga, nyampe sekitar 2 minggu saya nggak bisa, seminggu tuh udah nggak bisa jalan, nggak bisa apa, sampai diobatin medis, katanya sehat. Tapi udah nggak bisa jalan ini. Sampai yang punya, kan kita kerja di sepeda nih, yang punya bos sepeda tuh, kenapa ini orang, katanya. Ternyata saya emang namanya orang nggak percaya ya, namanya kita kencing di mana aja kan kalau darurat. Ternyata si makhluk halus itu kesenggol tanpa permisi, kebawa pulang.
Nyampe ini udah enggak. Si air keringat tuh udah kayak kita kalau botol bocor kayak gimana sih? Botol bocor keluar air. Iya. Udah kayak Mancur ini nih tiap minum. Kerasanya kalau pagi dingin. Kalau udah panas. Semenjak diobatin itu udah di situ saya udah mulai kalau kita terusin kerja di situ makin semakin gak beres. Akhirnya cuman sekitar berapa bulan kerja di situ, akhirnya keluar dari kerja situ. Dan udah keluar dari situ pun banyak ocehan warga-warga masih banyak korban. tetap berlanjut Masih berlanjut katanya, masih banyak korban juga. Cuman ya warga situ udah nggak bisa apa-apa, namanya orang berduit kan. Iya. Banyak terungkap misteri muncul inilah itulah, pocong lah. Pokoknya kalau kita penasaran, yuk kita main, kali-kali kita main ke sana. Kita lihat ini loh wisatanya nih, taman wisatanya yang sekarang masih ada misterinya. Kalau kita main ke tempat wisata, kita ketahui dulu lah, oh tempat ini kayak gini. Ibaratnya kita permisi, karena kita kan nggak tahu di situ selain kita makhluk hidup, pasti juga ada makhluk halus yang tepatin di situ. Makanya kita selalu harus sopan, terutama nggak boleh sembarangan. Ya pokoknya ikutin peraturan di sana lah. Kayak kita baca dulu sebelum masuk, karena tempat hiburan nggak mungkin kalau nggak ada yang ya ibaratnya iya kan, makhluk gaib. Jadi buat rekan-rekan kalau misalkan mau berkunjung harus mematuhi lah, ikuti arahan-arahan orang-orang setempat. Karena buat kita juga, kalau kita melanggar ya resikonya tanggung penumpang. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga kalian suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.